Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang design thinking. Design thinking itu adalah metode atau pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan, perasaan, dan pengalaman pengguna. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan solusi yang inovatif, efektif, dan benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Yang pertama itu ada empatis. Tujuannya adalah menggali kebutuhan, lalu ada tantangan dan perasaan pengguna secara mendalam. Metodenya itu ada 3. Yang pertama observasi, yang pertama observasi langsung, yang kedua wawancara mendalam, dan yang ketiga journey mapping atau pemetaan perjalanan pengguna. Jadi hasilnya itu insight berharga yang mendasari solusi efektif. Contohnya ada studi kasus singkat pengguna aplikasi pengguna aplikasi transportasi. Yang kedua ada define. Define ini merumuskan masalah jelas berdasarkan wawasan dari tahap empati. Ingin melibatkan penyaringan data untuk mengidentifikasi masalah ini. Yang teknik yang digunakannya ada point of view atau POV statement, dan yang kedua how might we atau HMW questions. Contohnya merumuskan masalah dari data wawancara pengguna. Dan yang ketiga ada ideate. Dia itu menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai solusi. Terus sesi brainstorming dilakukan tanpa batasan untuk mendorong inovasi. Tujuannya adalah membuka ruang kreativitas dan eksplorasi berbagai solusi. Teknik populernya ada brainstorming, dan yang kedua ada mind mapping, yang ketiga scamper. Aturannya jangan mengkritik saat ide keluar, dan semua ide diterima. Contohnya ada sesi brainstorming untuk aplikasi pembayaran digital. Yang keempat ada prototype, yaitu membuat model atau rancangan awal dari solusi, misalnya markup, sketsa, atau prototype sederhana untuk menguji konsep secara praktis. Bentuk prototipe-nya ini ada sketsa storyboard, mockup digital, model fisik sederhana. Manfaatnya memvisualisasikan ide, mendeteksi kesalahan awal, dan contohnya ada prototipe filter baru di aplikasi mobile. Yang kelima ada tes. Menguji prototipe kepada pengguna dan mengevaluasi hasilnya, mengumpulkan feedback untuk iterasi dan perbaikan. Pertama ada melibatkan pengguna dalam menguji prototipe, yang kedua mengumpulkan feedback apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, dan yang ketiga ada siklus iterasi perbaikan prototipe berdasarkan hasil tes. Yang keempat contoh feedback pengguna setelah menggunakan periode aplikasi. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, desain adalah proses design thinking adalah proses iteratif yang berputar pada pengguna. Yang kedua, kelima tahap saling terkait dan memungkinkan inovasi berkelanjutan. Dan yang ketiga, pentingnya empati dan kolaborasi dalam pengembangan produk atau solusi. Itu saja yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.